Baik, kita mulai. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mengeksperimen aja langsung ya terkait apa Python. Ini apa? Mengembangkan aplikasi AI menggunakan Python. Artinya ada siklus memang ya, ada siklus uh, ya siklus development life cycle system. Artinya ada siklus pengembangan sebuah sistem yang berbasis AI. Tentunya ya mulai dari problem definition, kemudian ada analisis, ada desain, ada implementasi, ada monitoring. Ya, hampir sama dengan pengembangan sistem-sistem di RPL atau di analisis perancangan sistem informasi. Tapi kita lebih sederhanakan di sini, artinya problem ya problem definition-nya adalah kita akan membangun sebuah sebuah aplikasi yang mampu mengidentifikasi mengidentifikasi atau mengklasifikasikan terkait kondisi keuangan perusahaan. Ya nanti kalian aplikasinya bisa aja untuk menganalisis kondisi kesehatan pasien, menganalisis kondisi cuaca, bisa juga artinya bisa dikembangkan ke arah yang lebih lebih luas. Seperti biasanya kita tentunya mendeklarasikan atau di sini itu menginisialisasi atau loading ya, loading beberapa library yang dipunyai oleh Python. Ini kita nanti akan menggunakan artinya aplikasi yang sudah menggunakan aplikasi ke arah pre-processingnya agar lebih lengkap. Karena memang kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis AI, tentunya kita nanti bermain data. Ya, data tersebut tentunya ya harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ada algoritma itu dan mesin bisa menjalankan lebih efektif dan lebih efisien, gitu kan? Ya, setelah kita memanggil beberapa fungsi library yang ada dalam Python, tentunya selanjutnya kita memanggil data ya. Kalau kita run ini, ya itu bisa diterima sama Python dalam sheet. Kemudian kita memanggil data set ini, kumpulan datanya adalah di sini data ini bus ya, yang berisi nanti beberapa rasio-rasio keuangan. Tentunya untuk mendapatkan rasio keuangan ini ada prosesnya kan. Ini diambil dari laporan keuangan atau laporan raca suatu perbankan. Kemudian diproses dengan menggunakan formula Alpha-Jet Score. Nah, ditemukanlah ini variabel-variabel yang akan kita gunakan. Variabel-variabel prediktor yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasi ya kinerja keuangan. Ini ada artinya nanti ini. Working capital kita aset. Artinya pengambilan datanya diambil dari laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan, laporan raca. Ya dilihat nanti dalam laporan keuangan itu ada working capital. Artinya ada modal kerja. Modal kerja itu berapa miliar kalau banking kan dibagi dengan total aset. Total asetnya ya berarti ada aset yang bergerak, aset yang tidak bergerak. Dilihat nanti dari laporan raca. Dan raca baru nanti dibagi antara working capital dibagi dengan total aset.
Begitu prosesnya untuk return earning, earning before, book value, equity. Ya. Sehingga nanti setelah itu dihitung dengan menggunakan formula Z score, itu diklasifikasikan tentunya oleh pakar kan, oleh ahli keuangan namanya Profesor Atman Z score. Ya kalau ada apa? Ada nilai namanya, ada nilainya namanya Altman Z score, ada apa? Ada value ini kan, yang mengklasifikasikan bahwa kalau nilai Z score-nya di atas 5 itu masuk ke kelas Safe John. Tapi karena kita berbasis AI, artinya algoritmanya dia hanya mengenal pola aja di sini. Inputnya apa, kemudian outputnya Safe John ya. Ini tentunya Safe John ini udah dihitung sama ahli keuangan. Nah, AI itu dia hanya mempelajari ini aja, mempelajari masukan ya pola. Kalau masukannya begini ini Safe John. Ada prosesnya, ada perhitungannya. Setelah kita punya ini, ya punya dataset, kalau ini dataset itu kan ya walaupun udah dihitung perlu dipersiapkan dengan lebih baik ya namanya pre-processing agar data tersebut bisa diolah dengan lebih efektif dan efisien oleh algoritma. Ini kita lihat artinya kelas ya. Ini kan ada variabel apa variabel prediktor ya, ada juga variabel kelas label kelas ya, kelas. Ya, ada dua tipenya, tipe 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 floating. Nah, dilihat nanti bahwa kelas itu isinya ini ya, dalam array. Oke. Kemudian setelah itu kita menggunakan menggunakan apa? Label encoder di sini. Ini harusnya ada itu dulu ya. Ada apa? Sebelum label encoder biasanya digunakan normalisasi dengan itu scale ya, scale. Ya sama aja kan. Ya intinya itu kita persiapkan dengan apa? Dengan ini apa? Dengan ini menggunakan um, label encoder ya, label encoder itu untuk mengconvert ini mengconvert label yang jenisnya label ke dalam bentuk binary digit. Nah, ini convert kan. Caranya begini kan caranya. Ini kita run ya. Ini kita run lagi. Kemudian dilihat ini run. Nah, ini masih dalam bentuk belum normal ya, belum di antara rank 0 dan 1. Ini di convert, artinya yang ini di convert ke dalam bentuk label nih, label. Kemudian ini juga digabung nanti dengan itu, digabung dengan dataset kumpulan data variabel prediktor digabung. Kemudian dilihat dicek ini datanya banyak nih, ada 70 loh. Cek apakah ada nilai yang kosong, ini tidak ada. Kalau ini tandanya ini adalah not null ya, berarti ada isinya. WCTA itu ada isinya semua record. Record. Kemudian ini kan lagi. Kemudian dia ada standar scalar di sini. Standar scalar itu standar scalar ya, standar scalar. Ini standar scalar untuk angka itu jatuh di antara ini. Kasih
1, 2, 3, 4 kolom ya, buat standar scalar. Ini scalar. Nya angka, nah ini dibatasi dari min 3 sampai 3 ya. Kemudian kalau menggunakan normalisasi, ini angka ini dirubah ke dalam bentuk ranknya 0 dan 1. Ini normalisasi. Ya, normalisasi. Enggak, datanya ini normalisasi itu nilai WCTA itu mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian dicari setelah itu variabel koefisien korelasinya. Ini variabel yang dicari adalah menggunakan correlation, Pearson correlation untuk mencari fitur selection. Fitur selection ini penting juga ya, artinya variabel-variabel yang dipilih, ya variabel-variabel yang dipilih untuk dilatih sehingga bisa mengenali target yang ada dengan cara correlation version yang panggil data filenya, panggil fungsi correlation. Hasilnya adalah hasilnya dari metode fungsi correlation ini bisa kita lihat ya, yang menyatakan korelasi atau hubungan antara variabel prediktor. Ini menyatakan bahwa ini kan variabelnya ada WCTA, reta, EBITDA, WTD dengan itu sama WCTA. Perpotongan WCTA dengan BFTD ini 23%. Ya, artinya keterkaitannya ya, ketergantungan antara itu. Ini masih relatif kecil karena di bawah 50%. Apalagi reta dengan BFTD ini minus ya 9% ini kan. Ini EBITDA juga sama kecil ya, minus 19%. Kalau ini BFTD besar 100% karena ya dia berkorelasi dengan BFTD sendiri. Reta dengan reta pun sama nih. Reta dengan reta 0,03 ya WCT-nya. WCT dengan reta 0,15. Dengan dirinya sendiri 1. Ini dari hasil tabel ini menyatakan bahwa semua variabel itu bisa digunakan untuk data training, data testing. Karena semuanya tidak ada hubungan, ya. Tidak ada multikolinialitas kalau dalam bahasa statistik itu. Tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Nah, dipilihlah 4 variabel ini, WCTA, reta, EBITDA, dan BFTD sebagai variabel untuk melatih prediksi kan. Nah, kemudian ini metode lain untuk selection ya, metode lain. Nah, setelah itu dipersiapkan semuanya, tentunya kita sekarang akan membangun model kan, akan membangun algoritma berbasis AI untuk bisa mengklasifikasi data training itu, bisa mengklasifikasi data testing yang udah kita persiapkan tentunya dengan baik ya. Dengan dipersiapkan dengan baik ya diharapkan data tersebut bisa di-training dengan baik sehingga menghasilkan nilai tingkat akurasi yang baik juga. Nah, untuk menggunakan sebuah algoritma, ya tentunya kita harus, ya ini semua dipasang aja ya untuk pegangan. Jadi di sini tuh random forest, Bayesian classifier, ada BOS, ya,
cuma dipasang karena kita akan mencoba sekarang membuat pelatihan dari data training. Nah, algoritma yang digunakan banyak, ada 8 tambah 8 jadi 16 algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi kinerja keuangan perbankan ini. Ada 8 dari algoritma standar seperti random forest, protector mesin, logistic regression, kemudian neural network, kemudian ada BOS ya, ada gradient BOS ya, kemudian ada recent tree ada 8. Itu yang akan kita gunakan untuk melatih data yang udah kita siapkan. Kemudian setelah itu juga melakukan eksperimen terhadap bagging ya, bagging dari algoritma masing-masing ya, algoritma tunggal masing-masing menggunakan bagging. Artinya kan bagging itu menggabungkan dari beberapa algoritma. Tapi di sini baggingnya termasuk bagging homogeneous, artinya baggingnya itu hanya dipengaruhi oleh satu algoritma. Nah, kita akan eksperimen, ya. Ini semua disiapkan ini, ya, baik dari grafiknya, baik dari algoritma yang akan digunakan, kemudian baik dari fungsi-fungsi untuk mengadakan pelatihan dan pengujian, baik fungsi-fungsi untuk membagi data nih seperti seleksi ada key fault ya, untuk menentukan pelatihan, cross validation score ya, menghitung ya, validasi ini semua kan ciptakan. Nah, setelah ini diciptakan semua ya, kalau kita jalankan ini, nah jalankan tindak komentar berarti algoritma berjalan dengan sempurna. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada 11 orang ya, 11 mahasiswa. Ada Putra Rizki. Ada Dahlia. Ada Agung Nur Hamidan. Ada Eki Salman. Ada Ainik. Ainik itu laki-laki perempuan nih, Ainik. Ada Sri Ayu Kartina. Sri Ayu jelas perempuan, kalau Sri Ayu ya Kartina. Kemudian ada Fahri Firmansyah. Stanley Rahmah. Rasid Hadir, Pak. Muhammad Alif. Rifki Mujahid. Nah, itu mahasiswa yang hadir. Ya. Lanjutkan lagi, ini adalah visualisasi dari dataset yang kita punyai. Ya, visualisasinya. Ternyata setelah divisualisasikan data yang kita punya itu, ini data imbalance. Ya, artinya data tertentu itu menghasilkan nilai banyak yang lebih. Tuh terkait apa? Sepjon ya. Data imbalance tadi ya, artinya ada sebuah nilai yang mendominasi ya. Di sini tuh kelihatan sekali dengan kasat mata kalau sepjon itu melebihi distress zone, gray zone lebih sedikit lagi. Ini kalau dataset begini kurang baik menggunakan algoritma machine learning, karena algoritma machine learning akan cenderung mengklasifikasikan dataset dengan jumlah yang banyak, sehingga ada kesalahan mengklasifikasi nanti. Ya, si algoritma itu mengklasifikasikan bahwa sebuah data itu dimasukkan atau diidentifikasi, diklasifikasi sebagai sepjon ya karena banyak. Ternyata data aktualnya itu adalah data gray zone. Ini juga bahaya ya. Yang sepjon jadi orang itu tenang-tenang aja karena perusahaannya sepjon aman. Sehingga kurang hati-hati. Ternyata gray zone ya, artinya kalau tidak tertolong dengan
lebih awal itu setelah perbankan bisa aja bankrupt, ya artinya bangkrut, tidak punya kemampuan untuk menghandle biaya operasional perusahaan. Itu terkait data yang imbalance data. Nah, kita coba di sini membuat data itu menjadi seimbang agar algoritma, agar proses machine learning itu berjalan dengan efektif dan efisien. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa coding, nanti Bapak share. Ya. Coding, ini coding terkait target count, misalkan ini adalah kelas. Ya, targetnya, kelas. Karena dari kolom target dalam dataset kita adalah kelas. Ya. Value, kemudian dihitung. Print imbalance data, itu sebagai teks saja. Kemudian print target count. Ya. Target count dot float kind sama dengan bar title count atau kelas ya kan. Kemudian dihitung kelasnya ya, count kelas distress zone, count kelas gray zone, count kelas safe zone yang merujuk pada class value. Ini divide by class, artinya kelas 0 itu distress zone, kelas 1 gray zone, kelas 2 itu safe zone. Kemudian di sini dihitung ya, dihitung nanti jumlah-jumlahnya. Kemudian di tes ya, data filenya dites dengan gabungkan concat ini. Ya, hasilnya ini. Hasilnya adalah ini. Awalnya tuh Seption 57, Gray 10, Distress Zone 3. Setelah dikonversi dengan menggunakan teknik imbalance data, Seption 57, Gray 57, Distress Zone juga 57. Nah, dengan begini datasetnya udah siap. Ya, karena si algoritma tidak akan cenderung kepada nilai-nilai yang mendominasi. Setelah disiapkan datanya, kita lalu akan ya ini akan memproses lebih lanjut kan. Biasanya diambil ya berbagai library yang dibutuhkan ya. Ya ini menampilkan apa? Data filenya 124 jadi recordnya 24 random ini ya random 4 ini sampai mana tadi yang dijalankan ya. Oh ini jalankan hasilnya ini itu random apa smooth ya atau for classification per sampling. Nah, kemudian setelah kita siapkan itu data processingnya mulai dari normalisasi, missing value, kemudian akan data set key for cross validation ya, kemudian lagi menyiapkan imbalance data, baru kita membangun model model random classification parameter yang default ini, jadi jumlah font putusannya 10 ya, random state-nya angka default, extra classifier and semacamnya ini di YouTube ya. Kemudian ada ini yang ada naik bias ya. Naik bias ke Gaussian saja, dan berikutnya semuanya begitu. Ini adalah keterangan karena berikutnya begitu ya untuk menyiapkan algoritma yang digunakannya SVM, kernelnya RBF, C-nya 10.000 dalam state-nya. Gradient boosting juga, gradient boostingnya punya 100, rate-nya ini. Ini semua parameter yang disiapkan agar si model itu bisa optimal, artinya mengolah data training dan menghasilkan data testing nanti.
Ini kita lihat apa neural network ini neural network. Neural network itu multi layer perception classifier. Ini hidden layer size ya, karena dalam multi layer perception itu ada input layer, ada hidden layer, dan output layer. Yang dibahas ini adalah output layer. Output layernya terdiri dari 3 neuron, 3 layer. Setiap layernya terdiri pada 5, 10, dan 3. Aktivasinya identity. Servernya LBDS. LBD itu dia sebuah aktivasi yang antara input dengan output sama. Solver itu untuk meningkatkan tingkat akurasi daripada model. Kelas bahasa array-nya RFC, LP, NB sampai neural network CLP. Kemudian dibentuklah label, classification class, name class. Bangun normalisasi, normal standar, division, bagging, kemudian bagging standar. Setelah itu kita buat juga ini array CLP, in classifier, cross, fault ya, fault. Nah, itu semua sudah disiapkan. Algoritma yang akan kita gunakan beserta parameternya, argumen-argumen yang dikirim, dia akan digunakan untuk mengklasifikasi apakah nilainya bagus tidak. Kita coba klasifikasi ya. Kita jalankan yang ini. Run. Kita lihat hasilnya ada. Ini enggak. Mulai sejenak. Dia akan mengadakan proses. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ya. Oh, ini belum jalan kan. Ya, kita sambil jalankan. Run. Oh, ini udah jalan. Nah, ini hasil dari pelatihan berbagai algoritma kan. Hasil dari pelatihan berbagai algoritma yang tunggal tadi atau individual atau standar ya, dengan algoritma bagging, algoritma homo ya yang sejenis tadi ya, homonius. Ini hasilnya ternyata ya, hasil algoritma normal seperti random process classifier nilainya tinggi ini sampai 96%. Yang bagging kalah, bagging hanya 90% bagging itu. Ya, sedangkan random forest. Kemudian Gaussian pun sama, dia lebih unggul di algoritma normal. Berikutnya SPC unggul juga, oh enggak, ya unggul algoritma normal 99% tingkat akurasinya pada apa? Pada algoritma tunggal, sedangkan pada bagging itu 96. Kemudian gradient boss masih dia dapat algoritma yang tinggi untuk single algorithm. Logistik juga sama, hampir tembus 100%, 99%. Untuk data trainingnya, kalau data testingnya hanya 96. Nah, ini yang kelihatan itu di centric classifier 95 itu 94. Tidak terlalu jauh hasil training dengan hasil pengujian. Ini di centric classifier 9594 ada bos ini. Ada bos tuh mencolok sekali. Ya, algoritma single itu 67%, sedangkan algoritma algoritma bagging 90%. Artinya hampir 23% mengalami improve. Kemudian machine learning perceptron atau ANN hasilnya 98. Yang neuron itu 96%. Ada selisih 2%. Nah, itu terkait algoritma bagging dan algoritma tunggal.
Kalau dilihat dari hasil eksperimen yang kita lakukan pada data banking, gitu ya, banking ya, banking itu hasilnya itu mendekati, ya, tidak terlalu jauh, dan pada status yang cukup bagus karena di atas 80% itu udah excellent termasuk. Hanya itu paling apa? Ada bos classifier dia aslinya 67%. Dan yang lain 9%. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ini bawah. Nanti UTS-nya ya membuat sistem begini ya, membuat sistem begini. Ini kita mengolah dataset, itu dari form yang ada, kemudian direbus, tunjukkan, silakan. Nanti dari share lagi nih Pak, si video ini di share untuk lihat semua materi teori belum bisa diambil, materi dengan demo ini kan bisa. 11 mahasiswa Ainik ya, Ayu, Fahri, Firmansyah, Sandy. Fahri hadir Pak. Sandy hadir Pak. Hadir, oke. Ada Rasil Muhammad Alif.